selesai sebetulnya, masih panjang Bapak Ibu sekalian, yang kemudian di bulan lalu kita simpulkan bahwa ternyata kegagalan pembelajaran atau pendidikan di negeri kita itu dikarenakan absennya adab dari para pendidik dan kemudian adab dari para orang tua yang juga punya peran serta yang begitu besar dalam mendidik, sehingga adab ini menjadi satu hal yang niscaya dalam pendidikan Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW yang berpondasikan iman, kemudian dihiasi dengan cahaya Al-Quran, dan kemudian juga diperindah dengan adab atau akhlakul karimah. Baru terakhir maka kita kuatkan dengan ilmu. Jadi ilmu itu Bapak Ibu sekalian dalam konsepnya bukan yang pertama, tetapi justru yang terakhir. Anak itu gak bikin pintar dulu. Anak sekolah, mahasiswa atau santri pinternya di belakang. Belakangan aja pinternya. Karena yang paling utama bukan pinter. Ternyata yang paling utama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rusaknya alam ini dikarenakan orang bodoh atau pinter. Rusak alam ini sebetulnya dikarenakan orang pinter. Dan kalau bodoh nggak bisa, rusaknya paling dikit. Ya, rusaknya dikit-dikit aja. Karena pinter jadi rusak, Pak. Tapi orang pinter yang tidak beriman kepada Allah, orang pinter yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai akhlakul karimahnya, orang pintar yang tidak punya adab, yang tidak punya akhlak. Maka jangan dibalik, urutan itu penting. Saya sering membicarakan kepada ibu dan bapak, bikin bala-bala, bikin bakwan itu kan ada urutan-urutannya, Bu. Urutan pertama apa? Diksikan kol. Tambahkan kalau suka pakai wortel. Suka lagi tambahkan yang lain. Nanti campur dengan terigu, masukkan bumbu yang sudah kita siapkan, baru diaduk dengan air. Campur, baru masukin ke minyak yang sudah dipanaskan. Jangan kebalik. Ya, jadi minyak panas dulu atau air dulu dan seterusnya, kan jadi berantakan. Urutan itu sudah ditetapkan dalam Al-Quran yang namanya urutan 1 sampai 114 surat. Bapak Ibu itu bukan main-main. Surah ke-1 Al-Fatihah, surah terakhir Al-Anas itu bukan ngarang-ngarang, itu ilham, itu wahyu Allah yang diberikan kepada Rasulullah. Dan setiap akhir dari surat berhubungan dengan setiap awal surat. Itu mu'izat. Nanti Bapak boleh baca tuh satu buku bernama Khawatir Qur'aniyah yang mengupas rahasia-rahasia mukjizat Al-Quran berkaitan dengan urutan-urutan surat. Setiap urat dengan surat yang lain berurutan itu ada mukjizatnya, ada rahasianya, dan selalu berhubungan. Nah, makanya ada urutan-urutan sebagaimana Rasul mengajarkan urutan itu penting. Termasuk diantaranya adalah urutan adab. Ya, adab ini penting. Ya, tidak boleh terlewatkan. Jangan sampai kita utamakan pinter, belakangan adab. Tapi utamakan adab baru pinter. Sebelum itu utamakan dulu iman, baru Quran. Nah, saya tidak tahu pola pendidikan kita saat ini. Karena orientasinya adalah dunia, orientasi dari pendidikan adalah harta, jadi profit oriented ketika kita buka lembaga pendidikan, bahkan lembaga yang berkaitan dengan kesehatan, ya yang tadi itu udah tahu kemana. Buka sekolah, buka pondok, buka pesantren untuk apa? Menciptakan generasi, melahirkan generasi robbani yang diliputi cahaya hidayah Allah dengan keindahan akhlakul karimah dan kekuatan fondasi iman, atau menjadi ladang usaha. Kalau udah ladang usaha nggak bakal cerita iman, jauh dari bicara adab.
Ya, ilmu yang dipentingkan silakan, tapi demi Allah yakin tidak akan pernah berhasil melahirkan generasi terbaik. Sebagaimana seorang ulama bernama Imam Malik pernah mengatakan, la yuslihu akhiru hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan pernah umat akhir zaman yang kita berada di dalamnya saat ini bisa diperbaiki keadaannya kecuali dengan metode dan cara yang pernah sukses memperbaiki generasi awal, di mana generasi itu generasi yang paling jahiliyah tapi berhasil. Metode yang mana? Iman, Quran, adab, baru ilmu yang terakhir. Kalau urutan itu dibalik, berantakan. Saya tidak tahu kalau kita di pendidikan atau di lembaga pendidikan yang kita utamakan mana? Ilmu itu duluan baru adab, Quran baru iman, atau malah itu menjadi nomor sekian? Karena orientasinya adalah menjadi para pekerja, skill, kemampuan, biar jadi uang gampang. Kalau itu yang jadi tujuan, maka kita akan lihat semakin hari bukan menuju kepada kebaikan, tapi jauh dari kebaikan demi kebaikan. Oleh karena itu, iman, Quran, adab, ilmu tidak bisa kita nafikan. Itu poin yang kita bicarakan di bulan yang lalu. Itu kira-kira. Yang kedua, hari ini loncat adab bertetangga. Bapak ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril bersama Nabi itu bukan sebentar interaksinya. Jadi kalau ada orang ngaku sebagai Jibril, ada orang ngaku sebagai Nabi Muhammad, tanya pernah ketemu atau tidak? Karena ada yang pernah ngaku jadi Jibril, ada yang pernah ngaku Nabi Muhammad. Jangan percaya, ya. Kenapa? Karena Jibril dan Nabi Muhammad itu interaksinya begitu lama, begitu dekat, bahkan talaqi Quran saja setiap bulan Ramadan dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada Jibril alaihissalam. Begitu dekat malaikat Jibril dengan Rasulullah Muhammad SAW sampai satu saat dikira, Bapak Ibu sekalian, oleh Nabi Muhammad SAW bahwa tetangga dengan tetangga itu akan saling memberikan waris. Tadi siang Mbak dan Zuhur saya ditelepon oleh tetangga, agak lumayan jauh rumahnya. Beliau minta saya datang karena anak-anaknya kumpul semua. Ada dari Bogor, sebagian dari Bandung. Bapak ini usianya 70 tahun, hampir lebih sedikit Pak. Istrinya meninggal 3 bulan lalu kurang lebih. Tadi siang tuh mau minta tolong saya untuk membagikan waris keluarganya, mumpung semua anak-anaknya berkumpul. Saya sampaikan yang saling mewarisi itu dengan 2 sebab, sebetulnya 3, tapi yang ketiga tidak lagi berlaku. Yang pertama adalah sebab munakahat, hubungan perkawinan atau pernikahan. Maka ada suami memberikan atau meninggalkan warisan kepada istri atau sebaliknya. Yang kedua, waris itu terjadi sebab adanya nasab, yaitu orang tua meninggalkan waris kepada anak, anak kepada orang tua, kakak kepada adik, dan seterusnya. Ada 25 ahli waris, yang kalau 25-nya ada, cuma 5 yang menjadi ahli waris. Bapak Ibu dimuliakan Allah, tetangga ada nggak di sini? Nggak ada. Tapi Jibril dan Rasul diskusilah kalau kita. Saya pikir, saya kira itu tetangga dengan tetangga akan saling memberikan waris, akan saling mewarisi. Saking apanya? Saking ketatnya aturan Islam berkaitan akhlak seorang, adab seseorang terhadap tetangganya. Saking kuatnya hubungan antara tetangga dengan tetangga, sampai satu saat Rasulullah SAW mengatakan begini, Pak. Ini ada hadis. Wallahi la yu'min, katakan. 3 kali. 3 kali. Wallahi la yu'min, 3 kali. 3 kali la yu'min, 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 3
Demi Allah tidak beriman, kata Nabi. Siapa? Dia. Wallahi la yu'min, demi Allah dia bukan orang beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah dia bukan orang beriman, kata Nabi. Kila ditanya, man ya Rasulullah, siapa yang kau maksudkan? Orang yang kau anggap tidak beriman. Rasul Bapak Ibu sekalian menganggap dia bukan orang beriman. Man ya Rasulullah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak pernah mendapati rasa aman dari keburukan akhlaknya. Orang yang tetangganya itu tidak merasa nyaman, tentram bertetangga dengan dia karena dia punya akhlak yang buruk, sehingga setiap hari merasa terancam, bisa karena lidahnya atau bahkan mungkin kaki dan tangannya. Ini kata Nabi, meskipun dia ahli ibadah, sholat, saum, rukun Islam dilaksanakan, kalau tetangganya merasa nggak nyaman dengan kehadiran kita, maka dia tidak dikategorikan orang beriman. Ngeri nggak Pak? Ngeri Bapak Ibu sekalian, karena ukurannya bukan lagi kita. Ukurannya siapa? Tetangga kita. Kalau kita ngaku-ngaku iman boleh aja. Saya beriman lah. Saya setiap hari datang ke masjid 5 waktu berjamaah tepat waktu untuk melaksanakan ibadah sholat. Setiap kajian saya hadir lah. Begitu. Apa yang membuat saya dikatakan tidak beriman? Kan begitu. Dalam hadis dikatakan, jika engkau melihat seseorang bolak-balik rumah, masjid, masjid, rumah, kantor, masjid, kantor, rumah, begitu. Setiap hari perjalanan kakinya itu, maka fashhadu bi iman, saksikan dia orang beriman. Kan begitu Pak. Kalau Bapak kelihatan, Ibu kelihatan, kata Nabi bulan baliknya itu kemana? Ke masjid, ke rumah, ke masjid, ke rumah, ke kantor, apa dari kantor, ke rumah, ke masjid lagi. Pokoknya gak jauh-jauh dari masjid, kata Nabi fashhadu bi iman. Pasti dia orang beriman. Pasti beriman. Karena la masjidun ussisa ala takwa. Tapi kalau dikaitkan dengan hadis ini, meskipun Bapak sehari-hari di masjid, tetapi tetangga Bapak nggak nyaman dengan kehadiran Bapak, Ibu bertetangga selama misal belasan bahkan mungkin puluhan tahun, dia memendam penderitaan karena keburukan akhlak kita. Demi Allah, Bapak Ibu sholatnya, saumnya, ibadahnya tidak diterima karena tidak diakui sebagai orang yang beriman. Beri, makanya tadi disebutkan saking pentingnya tetangga sampai disebutkan sampai aku, kata Nabi, menyangka tetangga dengan tetangga akan saling memberikan warisan. Saking kuatnya hubungan tetangga dengan tetangga lainnya. Oleh karena itu penting kita membicarakan adab bertetangga. Ya, ini Bapak saya lihat dari wajah-wajahnya jadi tegang begini. Perasaan ya khawatir termasuk yang ini. Naudzubillah, naudzubillah. Wallahu la yu'min, kata Nabi, demi Allah dia tidak beriman. Manhum ya Rasulullah alladzi ja'u ya alladzi la ya'manu jaruhu bawa iqahu. Sampai dikatakan Bapak Ibu sekalian, wa fil akhir la yadkhulul jannah, tidak akan pernah bisa masuk surga. Orang yang tetangganya sakit hati karena kelakuan, tidak bisa masuk surga. Orang yang tetangganya menahan penderitaan karena keburukan akhlaknya. Jadi nggak Pak? Ngeri kalau begitu. Ini penting, berarti ada bertetangga. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasul bersabda, Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jauh. Kalau ia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kata Nabi, ia tidak akan pernah menyakiti tetangganya. Ada seorang wanita, jenazah wanita, Bapak Ibu sekalian, itu digotong, dibopong atau digotong oleh orang-orang yang hendak menguburkannya. Mau datang dibawa ke kuburan, Rasulullah Sayyidah Aisyah dan duduk. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Rasul bertanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai istriku Aisyah, menurutmu jenazah wanita itu kira-kira masuk surga atau ahli surga atau ahli neraka? Ternyata Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah,
saya yakin dia ahli surga. Kenapa? Karena malamnya qiyam, siangnya siang. Malamnya qiyam, siangnya siang. Artinya malam dihidupkan dengan qiyamul lail, sepanjang harinya, sehari-harinya adalah shaum. Orang baik bu? Orang baik, pasti orang baik. Maka kata Aisyah, yang saya tahu orang baik dia, karena malamnya qiyam, siangnya siang. Apa kata Nabi? Tidak, dia masuk neraka. Masya Allah. Kalau bicara qiyam berarti sholat sunnah Pak. Kalau orang sudah terbiasa sholat sunnah, sholat fardu gimana? Pasti terjaga. Kalau ada orang sholat sunnah itu dijaga, jangan tanya sholat fardunya kan begitu. Tapi kalau ada orang sholat sunnah sekedarnya saja, maka lihat sholat fardunya pun juga kira-kira juga akan sekedarnya saja. Ini orang terjaga sekali sholat sunnahnya, terjaga saumnya, maka kata Aisyah persaksian saja orang baik pasti masuk surga. Tapi kata Nabi tidak, dia masuk neraka. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia menyakiti tetangganya. Loh ya Allah, ini tetanggaan bukan? Tetanggaan ya? Tetanggaan. Maka kita penting bicara tentang ada bertetangga. Ada 3 kalimat. Yang pertama, Rasul mengatakan ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada dan keadaan apapun kalian ada. Haitsu ma kunta itu di mana dan dalam keadaan apa? Di mana itu kalau kita sendiri, kalau kita rame-rame tetap takut kepada Allah. Yang kedua, dalam keadaan lapang maupun sempit tetap takwa kepada Allah. Berpuasa takwa, bukan diri penguasa takwa. Dalam keadaan apapun tetap takwa. Ittaqullah artinya apa? Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, berhati-hatilah dengan murka Allah. Ittaqullah itu jagalah perintah dan larangan Allah. Satu di antara yang kita bicarakan hari ini, jagalah perintah dari Allah untuk memuliakan tetangga, dan jagalah larangan Allah dan Rasulnya agar jangan sampai menyakiti tetangga. Jadi ciri takwa itu tidak hanya sholat. Ciri takwa itu bukan hanya saum, rajin ibadah, betah di masjid, bukan. Ternyata satu saat Bapak Ibu sekalian, Rasul dan sahabat itu sedang melaksanakan i'tikaf di bulan Ramadan, 10 harian terakhir. Berapa bulan lagi Pak? Oh, berapa? 100 hari menuju Ramadan. Allah karim. Mudah-mudahan kita sehat afiat, usia sampai dan kita bisa beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan. Bapak Ibu, Rasul dan sahabat sedang beriktikaf di 10 hari yang terakhir. Tiba-tiba seorang sahabat minta izin kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya minta izin untuk keluar." Artinya kalau keluar dari masjid batal. Fikih iktikaf Bapak dan Ibu nanti dipahami. Keluar dari masjid ketika beriktikaf kita batal wudhu, kita batal. Tidak batal wudhu, keluar masjid kita batal. Yang namanya iktikaf itu harus berada di dalam masjid. Iktikaf itu pintu itu batal. Jadi iktikaf itu harus di dalam masjid, kecuali masjidnya penuh. Tidak mungkin kita ada di dalamnya. Ya, yang tidak memungkinkan kita masuk di dalamnya, kita hanya ke bagian di luar baru dianggap iktikaf meskipun di pelataran masjid. Tapi kalau masjid kosong, Bapak ngoncang-ngoncang kaki di sana, nggak masuk iktikaf. Yang namanya iktikaf itu kalau masuk, sahabatnya minta izin, ya, saya minta izin. Minta izin kemana? Kata Nabi, saya mau melakukan sebuah keperluan siapa? Menunaikan keperluan saudara atau tetangga saya. Kata Nabi, silakan. Batal iktikaf? Batal. Tapi apa kata Nabi? Karena dia menunaikan kebutuhan saudaranya atau mungkin tetangganya, maka dia mendapatkan pahala 10 tahun iktikaf. Ada pernah 10 tahun iktikaf pernah jadi? Saya kemarin iktikaf Ramadan, masjid yang di belakang rumah sengaja ingin dimakmurkan sehingga didata siapa bapak-bapak utamanya yang mau sengaja 10 hari tinggal di masjid. Alhamdulillah banyak. Tidak pulang, 10 hari total di masjid, siang malam
nanti sahur buka bisa dianterin, tapi alhamdulillah tak perlu dianterin makanan dari rumah karena ternyata jamaahnya menyediakan, sehingga sahur buka di masjid. Saya adakan kajian selama 10 hari, kajian kita Arba'in An-Nawawiyah waktu itu. 1 hari pahala i'tikaf itu bisa dijauhkan dari neraka 10 tahun. 1 hari, saking besarnya pahala i'tikaf. Tapi ini ada orang malah keluar batal i'tikaf, tapi mendapatkan pahala 10 tahun i'tikaf. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, ibadah maqdhah, ibadah kita yang kita lakukan kaitannya kita dengan Allah itu utama, ya. Jangan tanya keutamaannya, tapi ternyata ibadah-ibadah yang juga tidak kalah utama adalah ibadah yang berkaitan dengan ibadah sosial kita. Ibadah-ibadah sosial itu diantaranya urusan dengan siapa? Dengan tetangga. Bukankah ada seorang yang masuk surga? Ketika masuk surga, ternyata dia punya tingkat urusan. Kayak wahana begitu. Surga ini boleh masuk. Ketika ditunjukkan tiket ini, surga ini pun juga layak masuk. Ternyata semua surga menerima kedatangannya. Kira-kira kita masuk pada kategori surga yang mana tuh kalau masuk? Repot juga Pak. Jangan-jangan gak ada satu pun yang diterima, yang menerima dimasukkannya kita ke dalam surga. Kita berlindung benar-benar masuk dalam surga semua insya Allah. Ini orang masuk surga 1, 2, 3, 8 pintu surga boleh dimasuki. Hebat benar. Ditanya sama Nabi, ya Rasul, amal apa kira-kira? Amal ibadahnya seperti apa? Sholatnya, saumnya, berapa kali jihadnya? Ternyata kata Nabi, bukan itu yang menjadi sabab. Dia punya amal utama, bukan sholat, saum, jihad. Lalu apa ya Rasulullah? Ia mendapatkan kemuliaan, boleh masuk surga dari semua pintu yang dia mau. Dikarenakan satu saat dia melewati sebuah perjalanan, di jalan itu ia mendapati batang pohon atau ranting pohon yang menghalangi jalan. Mungkin habis hujan besar, ada ranting pohon yang jatuh menghalangi jalan. Tidak ada yang ia pikir kecuali ingin membuat orang lain lewat dengan mudah. Maka ia tebas batang pohon yang menghalangi jalan dan ia buat. Cukup itu saja dilakukan. Allah ridho dengan itu dan ternyata dia masuk surga dari semua pintu yang dia mau. Bukan sholat, bukan saum, bukan ibadah maqdhah yang kita lakukan. Ini tidak berarti tidak penting ibadah itu, tapi juga kita tidak boleh melewatkan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan muamalah. Termasuk berbaik-baik dengan siapa? Dengan tetangga. Gitu maksudnya. Kata Nabi, "Taqullaha haitsu kunta, wasbir sayyi'atal hasanata." Ikuti keburukan dengan kebaikan, karena setiap keburukan itu bisa dihapuskan dengan kebaikan. Tamhuha, kebaikan bisa menghapuskan keburukan. Tadi Bapak siang berbuat dosa, segera datangi masjid untuk menghapuskannya. Tadi Bapak Ibu siang berbuat dosa, segera banyakin istighfar, sholawat, sedekah untuk menghapuskannya. Bukankah al-umrah ila umrah kafaratun lima bainahuma, al-jumu'ah ila jumu'ah kafaratun lima bainahuma. Salat ke salat adalah kifarat dosa yang dilakukan antara keduanya. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini perintah umum dari Nabi. Khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kenapa? Pentingkah kita bergaul dengan baik? Begitu pentingnya. Nanti Bapak Ibu cek ayat di dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Bapak Ibu, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Maka
Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, aidinullah, agama Allah, dan jangan sekali-kali bercerai-berai dengan siapapun itu. Jangan sekali bercerai-berai, jangan betah jangan betah kita punya musuh satu terlalu banyak. Jangan betah punya masalah. Ya, Bapak Ibu, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Hiduplah dalam keadaan rukun. Meskipun itu berbeda akidah dan keyakinan. Dengan agama Allah ini Bapak Ibu sekalian, kita mengerti tentang toleransi. Bahkan Buya mengatakan toleransi itu bukan bagian dari ajaran pokok Islam, karena Islam menganggap toleransi itu hal-hal yang sebetulnya melemahkan. Bapak nggak boleh masuk sini, semuanya kan ada tulisan. Kecuali yang berkepentingan mungkin boleh, tapi ada yang diizinkan masuk untuk Bapak boleh. Kadang-kadang yang diperuntukkan boleh itu pengecualian, mungkin karena sakit, mungkin karena lemah. Islam memandang dalam bertetangga bukan toleransi, tapi berkewajiban untuk memuliakan tetangga. Jadi kalau toleransi terlalu lemah Pak, dalam Islam itu bukan toleransi, tapi kewajiban untuk memuliakan orang lain, menjaga harga dirinya, menjaga martabatnya, menjaga harta. Di dalam Islam bertetangga itu sampai sedemikian. Sampai tadi hukumannya apa? Bukan toleransi. Dalam Islam menjaga kebaikan tetangga, berbeda akidah sekalipun hukumnya wajib. Bapak punya tetangga beda akidah, wajib kita hormati, wajib kita muliakan. Walaupun bicara akidah dan selamat Natal misalnya yang sekarang lagi ramai terus diperbincangkan, saya termasuk yang memilih untuk tidak mengucapkan. Saya memilih untuk tidak mengucapkan karena saya yakin dengan tanpa mengucapkan tetap saya menghormati akidah mereka dan tetap bertetangga dengan baik dengan mereka. Sebelah saya Kristen, depan rumah saya pendeta. Sebelah saya orang Cina, sama-sama Kristiani semua. Belakang rumah saya juga orang Cina Pak, Kristen semua. Tapi alhamdulillah kalau lebaran, kalau diharam ikut semua. Yang ceramah saya, pendeta di depan mata saya, ternyata tidak jadi masalah. Saya tidak pernah mengucapkan selamat Natal, tetap bertetangga dengan baik. Tapi bukan pokok masalah yang kita bicarakan hari ini. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasani. Ini kaitan dengan ayat. Kata Allah jami'an wa la tafarraqu. Jangan bercerai-berai, apalagi dengan satu akidah. Ya, yang namanya perceraian itu tidak ada yang baik. Ya, Bapak Ibu punten, ini disebutkan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah di mana dulu kalian itu musuh-musuhan, gontok-gontokan, tapi kalian kemudian bersaudara. Ya, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi bersaudara, bertetangga, erat persahabatan dan persaudaraannya. Tapi yang saya ingin katakan begini Bu, ini pentingnya bertetangga, bersahabat, berkomunitas. Ayat yang berikutnya atau kalimat berikutnya Allah firmankan, wadhkuru, ingatlah, in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratin. Ingat kalian itu nanti akan ada satu masa di mana kalian berada di bibir neraka. Ada orang yang berada di bibir neraka. Safa itu bibir kan? Safatain, dua bibir. Safa itu di bibir. Safa hufratin minan nar, bibir jurang dari neraka. Ada orang yang berada di bibir jurang neraka. Wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa anqadakum minha. Kata Allah, aku selamatkan kalian daripadanya. Mau gak Pak ada di sini? Jangan sampai. Kenapa pertanyaannya diselamatkan dan siapa yang diselamatkan? Pertama, yang diselamatkan ini adalah orang-orang berdosa. Yang ada di neraka ini adalah orang yang antri masuk neraka. Dalamnya 70 tahun Pak. Karena satu saat Rasul dan sahabat tiba-tiba mendengar suara dentuman yang sangat keras. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, suara apakah itu? Itu suara batu yang baru sampai di jurang neraka yang dilemparkan dari bibirnya 70 tahun yang lalu. Dalam bahwa jurang 70
tahun ngeri naudzubillah tumanaudu, bila akan ada barisan orang-orang yang disiapkan untuk dilemparkan ke dalam neraka, tapi kata Allah, fa'anqadhakum minha, aku selamatkan kalian daripadanya. Enggak jadi masuk neraka. Siapa kira-kira orang-orang ini? Ternyata hadis mengatakan ada orang yang masuk surga. Kemudian ketika dia masuk surga, dia minta gak henti merengek-rengek kepada Allah untuk dipertemukan dengan orang-orang yang dulu ia pernah mendapati kebaikannya. Ada orang masuk surga, sampai masuk surga gak bisa diam Pak. Kayak ibu lagi idam. Masih ingat? Idam apa dulu? Ingat Bu, kalau lagi idam kita gak bakalan berhenti kecuali dipenuhi. Kita minta apa, baru dipenuhi, baru dia. Sama orang masuk surga, ada orang-orang masuk surga berdoa minta gak henti kepada Allah, baru diam setelah diiyakan oleh Allah. Apa permintaannya? Ya Allah, saya ingin bertemu dengan si fulan. Saya gak mendapati si fulan dan si fulan di sini di dalam surga. Karena itu ya Allah, saya minta hadirkan si fulan bersama saya di sini. Nah, ini yang disebut dengan sapa. Sapa yang mana? Ini sapanya sapaan orang yang masuk surga. Dia minta kepada Allah permohonan yang gak henti, permohonan yang tidak akan pernah berhenti kecuali dipenuhi. Apa permintaannya? Permintaannya agar Allah menghadirkan orang-orang yang pernah berbuat baik kepadanya, atau sama-sama berbuat baik ketika hidup di dunia. Maka kalau saya membayangkan orang yang ini adalah bapak ibu, insya Allah kita adalah orang yang minta kepada Allah ketika dimasukkan ke dalam surga, minta kepada Allah. Siapa yang kita minta agar hadir bersama kita di dalam surga? Mudah-mudahan adalah orang-orang yang selama ini sama-sama berbuat baik kepada kita, tapi mungkin nasibnya berbeda. Yang satu di bibir jurang neraka, yang satu berada di dalam surga. Kenapa pentingnya bertetangga itu begitu Pak? Maka kalau Bapak berbuat baik dengan tetangga, saya, ibu dan bapak, husnuzon mudah-mudahan masuk surga. Tapi nggak ada yang jamin masalahnya. Ya, kalau kemudian kita berada di jurang api neraka ini, tiba-tiba tetangga kita yang kita kasih kebaikan, ya kita kasih kebaikan kepada mereka, bawa pulang kampung, bawa oleh-oleh, tetangga atau orang lain yang dikasih Pak. Jangan sampai orang lain duluan. Tetangga itu kaidahnya 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Tetangga. Siapa yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari 40 rumah depan, belakang, kanan, kiri itu? Yang paling dekat pintunya. Ya, berarti kalau blok ada blok-blokan tuh, ada nomor 1 dan 2, berarti yang paling berhak mendapatkan kebaikan Bapak bukan nomor 3, tapi nomor 2 dulu. Atau kalau itu ganjil berarti 1 dan 3, berarti nomor 3 duluan. Kalau hanya 1 porsi, Bapak kasih ke nomor 3 yang paling nempel pintunya dengan pintu kita. Itu kaidah. Kalau Bapak lewat 2, 3, 4, 5, 7 dikasih, yang 2, 3 sampai 5 dilewat dan ketahuan zolim namanya. Nah, orang kalau berbuat baik kepada tetangga mungkin sekedar sop Bu, kolak saja, goreng bakwan saja, keripik saja yang ibu kasih. Tapi kalau dia kemudian merasakan kebaikan bapak dan ibu, dirasa membahagiakan mereka, berhusnuzon, mungkin dia masuk surga. Naudzubillah, boleh jadi kita berada di jurang api neraka. Naudzubillah, mungkin saja. Tapi dia berdoa nanti, dulu ya Allah tetangga saya nomor 1 itu sering ngasih kebaikan kepada saya. Saya senang karena ya Allah hari ini saya minta kepadamu ya Allah, hadirkan dia bersama saya di dalam surga. Nah itu manfaat bertetangga. Maka adab-adabannya mesti kita bicarakan, mesti kita diskusikan atau kita sampaikan. Yang pertama disebutkan dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, bertetangga itu Bapak Ibu sekalian tidak boleh ada munjar. Yang pertama ibtida'uhu bisalam. Awali Bapak Ibu
dahului tetangga dengan salam. Dan Bapak tidak akan pernah dilewatkan kebaikannya. Tidak ada bisa melebihi kebaikan orang yang mendahului perjumpaan dengan salam. Jadi ketemu tetangga ucapkan salam. Yang kedua, wala yuqilu ma'amul kalam. Jangan terlampau banyak bercakap-cakap, berbicara dengan tetangga. Di sini Bu, bisa jadi kemana-mana. Nanti jatuhnya gibah. Gibah itu bicara sesuatu yang tidak benar atau benar. Benar Pak, gibah itu kebenaran atau sesuatu yang benar ada, tapi buruk dan tidak disukai. Itu namanya gibah. Kalau nggak benar, tidak sesuai dengan fakta, namanya fitnah. Dua-duanya nggak baik. Jangan terlalu banyak bicara dengan tetangga. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu sekalian, wala yaqturu alaihi su'al. Jangan terlalu banyak bertanya. Tetelepet, kepo. Udah, jangan terlalu banyak bertanya atau kepo. Yang berikutnya wayamutuhu fi maradihi. Kalau dia sakit, jadilah orang pertama yang menengoknya. Yang berikutnya wayaziyahu fi musibatihi. Kalau dia orang mendapatkan musibah, jadilah orang pertama yang bertakziah ke rumahnya. Wa yuhanniyahu fi farhihi. Jadilah orang pertama yang menyampaikan selamat tahniah, ikut berbahagia dalam kebahagiaannya. Wa yatalattafu li waladihi wa 'abdihi fil kalam. Dan berlemah lembutlah kepada anak-anaknya, bahkan berlemah lembut kepada pembantu rumah tangganya. Wa yasfahu an zallatihi. Dan lapang dadalah untuk memaafkan kesalahan-kesalahannya. Jadi banyak Bapak Ibu adab-adab dengan tetangga itu, bahkan yang juga dikuatkan oleh Imam Al-Ghazali adalah wa yaghuddu an hirmatihi. Picingkan atau tutup mata kita dari pasangan tetangga kita. Ya, Bapak Ibu punya tetangga, kalau Ibu picingkan atau tutup mata dari pandangan untuk memandang tetangga yang bukan mahram kita. Karena kasus-kasus tertentu, misalnya perceraian itu bukan hanya masalah ketidakcocokan, bukan hanya masalah ekonomi, tapi adanya pil dan pil. Pria idaman lain, wanita idaman lain yang juga tidak sedikit itu karena tetangga. Jadi laki-laki Bapak tutup mata, ya, jaga pandangan dari pasangan tetangga kita, demikian pula itu kaidah-kaidah dalam bertetangga. Banyak kira-kira Bapak Ibu sekalian, intinya jangan menyakiti dan muliakanlah mereka. Terakhir Bapak Ibu, ini jarang kita lewatkan, artinya sering kita lakukan. Bapak Ibu contoh, mau ke masjid, tetangga rumah sebelah itu atau depan rumah itu terbuka pintunya. Kira-kira Bapak suka lewat diri ke apa enggak? Kali itu Pak. Bapak lewat rumah tetangga mau ke masjid, ada yang terbuka jendela atau pintunya. Kira-kira Bapak suka lewat diri nggak Pak? Dilihat nggak Pak? Itu dosa. Dosa melihat rumah tetangga, isi rumahnya tanpa izin dari tetangga, meskipun itu terbuka. Kamu nggak hajatin. Jadi lewat Bapak Ibu tutup mata, maksudnya jaga pandangan dari rumah ke tetangga. Itu pun juga hak mereka, jangan sampai kita langgar hak. Baik Bapak Ibu, terus ayawan diwan tadi disampaikan, saya lupa siapkan beberapa saat untuk pertanyaan. Jadi pembahasannya mungkin sampai jam 9 lewat 10 menit. Barangkali antara Bapak dan Ibu ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, mengklarifikasi atau syukur menambahkan berkaitan dengan adab bertetangga ini, mudah-mudahan bisa menyempurnakan kajian ini. Saya persilakan untuk dengan nanti bersama-sama berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan materi tadi ada ya Pak. Jadi tadi yang sampaikan mungkin yang saya tangkap bahwa ada itu kan ada dulu
ilmu baru iman ya? Bukan Pak. Gitu. Iman dulu baru Quran. Nanti ada baru ilmu. Iman, Quran, ada ilmu. Jadi ilmu itu pada kategori yang terakhir. Iman dulu ya? Ya. Iman, Quran, Ada ilmu. betul ya Pak? Pernah saya baca bahwa konsep Islam itu untuk kan Rasul diutus mengungkap ini adalah untuk menyembuhkan. Yang saya pernah baca konsep Islam itu pertama adalah akidah, syariat, baru tujuannya apa? Betul gitu Pak? Ya. Betul. Karena di dalam syariat itu mengajarkan tentang adab-adab mulai dari adab hubungan diri terhadap tentang keluarga, Ya. tentang adab bermasyarakat, bernegara, kan gitu ya. pertanyaannya. Nah mungkin Pak sekarang ya kita melihat fenomena yang terjadi. Padahal orang yang tadi disampaikan oleh Bapak, dia itu kan pintar Pak, karena dia tidak punya adab, mungkin karena tidak punya iman, yang akhirnya yang terjadi seperti itulah. Ya. Dan mungkin apa ya solusi buat kita berkeluarga, bagaimana Pak supaya kita bisa terbentuk adab apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah bagaimana kiat-kiat untuk membentuk keluarga yang berakhlakul karimah. Ya. Bapak Ibu sekalian, akhlak itu dalam Al-Quran terminologinya banyak. Ya. Disebutkan satu ayat misalnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu terminologi apa? Uswatun hasanah itu apa? Ternyata Bapak Ibu ketika kita cermati, yang namanya uswatun hasanah adalah contoh. Artinya bukan hanya ngajak dengan lisan, tapi didahului dengan contoh konkret perbuatan. Jadi bagaimana menerapkan akhlakul karimah anak-anak kita di rumah yang di zaman pasti berbeda dengan kita dulu. Ya, lingkungan ini Bapak Ibu kan kalau dipresentasikan seharusnya idealnya pengaruh orang tua itu 60%, Pak. Pengaruh guru 20%, pengaruh lingkungan 20%. Jadi sebejat-bejatnya lingkungan, serusak-rusaknya sekolah, seharusnya anak tetap bisa terjaga dengan peran siapa? Nah sekarang gurunya parah, lingkungannya parah, orang tuanya menyerah. Repot gak Pak? Repot Pak. Orang tuanya nggak ambil peran. Sekolah, Bapak dan Ibu tahu sendiri, tidak sedikit, tapi banyak juga yang sekolahnya baik, tapi tidak sedikit sekolahnya juga tadi karena orientasinya adalah hanya untuk sekedar usaha, bisnis oriented, maka yang kayak tadi nggak pernah diperhatikan. Yang penting banyak mahasiswa, banyak siswa, banyak santri. Karena yang ketika datang daftar tuh dilihatnya bukan orang, bukan anak orang. Ketika daftar ke sekolah itu dilihatnya apa? Uang, Pak. Sama dengan ke rumah sakit kan, Pak. Yang datang ke rumah sakit itu kalau orientasi membuka lembaga atau instansi kesehatan itu untuk uang, maka ketika datangnya pasien mengeluh sakit apapun, gak peduli sakit apa, yang jelas apa? Ini pinter. Nah ini sekolah banyak yang begitu sekarang. Lingkungan rusak, rumah orang tua tidak pernah tahu dan tidak mau tahu, maka sulit untuk membangun anak generasi yang beradab. Maka solusinya apa? Ada buku yang bagus tuh, judulnya itu Ibu Pulanglah. Saya bacanya sedih Pak.
Karena banyak ibu yang nggak pulang. Jadi bukan hanya Bang Toib yang nggak pulang-pulang, tapi ibu nggak pulang, Pak. Karena ibu waqor nafi buyutikunna, kata Allah, Pak. Waqor nafi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai ibu, kata Allah, wahai ibu, diamlah kalian di rumah. Waqor nafi buyutikunna, jangan kemana-mana. Ada sesuatu yang begitu penting untuk ibu kalau dilewatkan saya. Apa itu? Membersamai tumbuh kembang anak. Dan ibu punya peran begitu besar mewariskan kebaikan demi kebaikan. Bapak yang punya konsep berangkat pagi pulang petang gak apa-apa. Tapi ibu yang punya teknis, bapak yang punya arahan, wariskan kepada anak-anak kita ada. Jadi sekarang udah apa? Ibunya gak ada, bapaknya itu ada. Anak sama siapa? Kalau pesantren alhamdulillah, Pak. Nanti bapak karena nggak sanggup mendidik, maka antarkan ke pondok ke pesantren, serahkan ke kiai. Alhamdulillah, walaupun bapak ibu pun kan secara orang kalau nggak pernah mendidik, beda nanti akibat. Ya, akibat di akhirat maksud saya. Ya, akibat di akhirat karena yang disebut kama robbayani, itu artinya apa? Berikan kepada ibu bapak rahmat ampunan sebagaimana perannya dia. Seberapa besar perannya orang tua mendidik saya ketika saya kecil. Kalau nggak pernah berperan, anaknya soleh, kira-kira punya amal pahala kebaikan siapa? Yang mendidiknya. Bapak ibu mendidik atau tidak? Kalau tidak, hanya sedikit, ya sedikit juga pahala kebaikannya. Itu kalau bayar di artinya apa yang harus dilakukan? Solusinya orang tua di sini bapak ibu punya peran yang lebih besar. Ya, 60% peran orang tua lebih besar dari peran guru yang kebersamaannya jauh juga lebih banyak. Coba lihat di sekolah berapa lama Bu anak-anak sekolah itu? Berapa jam? 4 jam. Apalagi sekarang di rumah terus. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi orang tua itu waktunya lebih banyak bersama anak. Kalau orang tuanya tidak pernah open dengan anak, bukan hanya masalah pintar Pak tadi. Kalau pintar mah gampang. Tapi masalahnya mewariskan keteladanan uswatun hasanah. Bagaimana punya komitmen tentang kejujuran, kedisiplinan, keimanan, akhlakul karimah. Itu nggak bisa tiba-tiba. Nilai-nilai itu tidak hanya dipelajari, ya, tapi nilai-nilai itu ditularkan dan diwariskan. Gitu Pak. Jadi solusinya orang tua kembali memahami tentang peran yang seharusnya dia tunjukkan. Untuk Adam tidak bisa dipelajari, tapi dicontohkan. Jadi apa? Bapak, ibu jadi orang tua nyontohin akhlak kepada anak. Ya, akhlak kepada anak baru insya Allah. Walaupun itu harus sinergi antara lingkungan dengan lembaga pendidikan. Minimal orang tuanya dulu Pak, tapi itu perannya besar. Enggak Pak? Ya. Tinggal Pak. Bagaimana dengan Tinggal. yang mengatakan bahwa pertanda orang beriman itu tidak takut dan tidak bersedih hati. Yang kedua adalah saya tertarik tentang surga dunia ini. Surga dunia. Jadi apa kriteриanya supaya dunia ini bisa dinikmati gitu, Ustaz? Jadi surga gitu. Yep. Selain beriman dan beramal soleh itu apa? Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang bertakwa itu seperti apa? Definisinya dulu. Ittaqu itu dari bahasa Arab artinya jagalah dirimu. Kalau ittaqullah, jagalah dirimu dari Allah. Kalau ittaqunna, jagalah dirimu, selamatkan dirimu dari neraka. Kan ada ittaqullah, ittaqunna dalam Quran. Jaga selamatkan dirimu dari Allah. Maksudnya apa? Jaga selamatkan dirimu dari murkanya Allah. Takut nggak kita dengan murkanya Allah? Mesti. Takut nggak dengan nerakanya Allah? Mesti. Dengan azabnya Allah? Mesti. Wajib takut. Nah, bagaimana hubungannya dengan orang beriman itu? Orang bertakwa itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Justru di situ orang beriman la khaufunnya bukan kepada Allah,
di situ dia punya tidak sedikit pun ada rasa takut, kekhawatiran tentang nasib berikutnya atau sesuatu yang akan terjadi di depannya karena dia bergantung kepada Allah. Jadi orang beriman itulah walaupun takutnya apa? Tidak pernah takut akan terjadi di depan matanya karena ia yakin sesuatu sudah diatur dengan sempurna oleh Allah. Gak takut miskin, gak takut mati. Karena mati pasti tiba. Miskin kalau Allah nasibkan miskin ya miskin, kalau kaya ya kaya, ikhtiar boleh, tapi dibagi-bagi itu iman. Masalah rezeki sudah ditetapkan. Jadi gak pernah khawatir Pak maksudnya, karena ia yakin dengan pertolongan Allah, bukan takutnya takut yang sama dengan takut murka Allah. Disitulah hukumnya tidak khawatir ya dengan sesuatu yang akan terjadi karena dia yakin semua dijamin diurus oleh Allah dengan sempurna. Satu. Yang kedua, bagaimana kita, nah ini keren Pak, surga dunia, surga sebelum surga. Kayak gini Pak, saya pulang ke rumah habis ngaji Pak, malam. Ternyata pas pulang ke rumah dikira istri saya sudah tidur, ternyata belum. Pas saya ketok pintu atau saya buka kunci, istri saya lagi duduk. Ini hujan Pak, dingin. Ternyata istri saya lagi duduk dan di meja sudah ada wedang jahe panas. Saya bilang, duh surga sebelum surga. Karena sejak di perjalanan saya sudah berharap, ya Allah, dingin-dingin begini enaknya minum wedang jahe. Pulang kehujanan minum wedang jahe, minta, nggak nelpon, nggak bilang, Bu, bikin wedang jahe enggak. Tapi ketika saya nyampe di rumah sudah ada wedang jahe, enak nggak Bu? Enak. Jadi sesuatu yang diharapkan ada itu surga. Jadi karakter surga itu sesuatu yang kita harapkan semuanya ada. Di surga itu tinggal begini, aduh ya Allah pengen ada. Dunia bisa nggak Bu? Dunia bisa nggak Bu? Kebanyakan ikhtiar dulu Pak gitu. Makanya saya bilang kalau nggak pakai ikhtiar tiba-tiba ada surga sebelum. Yang kedua, karakter surga itu Bapak Ibu sekalian tenang. Makanya tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, nggak ada kesedihan, nggak ada ketakutan, itu karakter surga. Makanya ada negeri, misalnya contohnya Bapak Finlandia atau mana lagi, Switzerland gitu ya, atau New Zealand, negeri yang orang menganggap itu sebagai seperti surga karena saking tenang, damai, nggak ada kericuhan. Karena di surga memang nggak ada kericuhan Pak. Yang berikutnya tidak ada kecemburuan. Jadi ibu jangan kira nanti kalau suami ibu masuk surga sama ibu. Suami ibu tuh punya istri 70 ya. Ibu punya partnernya 70. Cemburu gak Bu? Itu yang jadi masalah kan pertengkaran kalau cemburu. Bapak punya istri 1 atau 2 atau 3 atau 4 kada beda kalau nggak ada cemburu. Kalau cemburu, jangankan 2, 1 aja repot Pak. Tapi cemburu penting. Nah di akhirat nggak ada cemburu Pak. Walaupun 70 selir Bapak, istri Bapak tidak akan pernah cemburu. Nah di dunia itu berbeda dengan di akhirat di surga. Nah yang saya maksudkan, bagaimana kalau kita mendapati kebahagiaan dunia yang kita idam-idamkan seperti di surga itu? Ya, tadi yang diinginkan ada, bisa nggak Pak? Bisa. Ya, ada rezeki yang Allah hantarkan. Apa yang diinginkan Allah kasih. Untuk siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Hidupnya tenang, tanpa takut, tanpa khawatir, tanpa sedih. Bisa. Siapa dia? Orang beriman kepada Allah. Tidak ada iri, dengki, bersih hati, iri dengkinya kecuali dalam 2 perkara, dan ini jarang terjadi. Kata Nabi boleh Pak, iri, ya iri dalam artian iri kepada orang yang dikasih Quran oleh Allah dan dia habiskan waktunya untuk baca Quran. Yang kedua, orang dikasih harta oleh Allah dan dia gunakan harta bersedekah di jalan Allah. Ada nggak iri kayak gitu? Ya, jadi iri kayak gitu ada Pak. Ini boleh, tapi kebanyakan kan bukan yang itu. Nah kalau itu yang dialami oleh kita, maka saya bilang surga sebelum surga. Jadi surga dunia itu karakternya, maksud saya karakter yang tadi kita ambil terangkan di dunia. Hidup tenang, hidup bahagia, hidup tanpa iri, tanpa dengki. Kan yang bikin Bapak riweuh itu kalau orang lain tetangga dapat TV baru 42 inch,
Bapak tiba-tiba naik tensi, kan itu karena riweuh, Pak. Ya, tetangga sebelah yang dapat hadiah akhir tahun, Bapak yang jadi masuk UGD. Itu kenapa kira-kira? Bukan salah makan, Pak, karena ini. Jadi kalau ininya nggak ada, insya Allah bahagia. Begitu kira-kira, tapi semuanya memang tidak akan mungkin bisa kita dapatkan kecuali kita beriman kepada Allah. Maka PR-nya adalah bagaimana kita merekonsepsi iman. Jangan sampai iman yang kata Nabi manis, Pak Haji. Kata Nabi, iman itu manis rasanya. Pertanyaannya, betul kan kita sudah merasakan manisnya beriman? Padahal kata Nabi ada rasanya. Rasanya apa? Manis, halawatul iman. Tapi kebanyakan orang beriman belum mampu nyampe kepada rasa manisnya beriman. Berarti PR-nya apa? Iman, kita pelajari lagi bagaimana agar kita sampai pada tahap merasakan manisnya beriman. Imannya yang 6 itu ya? Ya, imannya yang 6 itu rukun iman. Rukun iman itu bagi kebanyakan orang hanya sekadar ritual saja, belum masuk menjadi sebuah kelezatan dalam beribadah kepada Allah. Saya kemarin ngantar buku Bapak Ibu ke Pondok Pesantren Hikmatul Aliyah, lanjut santunan anak yatim ada kemarin itu. Habis ngantar buku wakaf, nemu satu buku di kardus yang diwakafkan. Buku-buku itu hampir 200 judul buku ke Pondok Pesantren. Satu buku judulnya gini Pak, Ladatul Ibadah. Apa tuh? Lezatnya ibadah dalam bahasa Arab. Jadi ada orang-orang yang mengkonsep tentang ibadah itu lezat, ibadah itu nikmat. Kenapa bisa menikmat? Karena lezat manisnya beriman kepada Allah. Sama imannya iman yang 6, tetapi pada tahap tertentu kita merasakan lezatnya beribadah karena manisnya beriman. Mudah-mudahan pekan atau bulan depan kita bicara lebih lanjut tentang manisnya beriman kepada Allah. Karena hadis yang sahih itu rukun iman ke-6. ya, rukun yang mana tuh Pak? Ridho dengan qada dan modal. Panjang kalau kita bahas, tapi Sayyidina Umar mengatakan, Bapak punya harta sebesar gunung Uhud. Bapak sedekahkan semua, emas sebesar gunung Uhud. Gede kan Pak? Berarti punya gunung emas. Pak, sedekah itu hartanya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, tidak akan diterima oleh Allah sedekah emas sebesar gunung Uhud kalau Bapak tidak ridho dengan takdir Allah. Jadi kita kebanyakan ridho dengan takdir yang enak. Betul nggak Bu? Takdir yang enak ridho, takdir yang gak enak kebanyakan gak ridho. Padahal seharusnya ridho dengan enak atau tidak enak. Nah kira-kira itu yang mungkin nanti bulan depan kita akan bicarakan lebih lanjut lagi berkaitan dengan lazzatul ibadah wa halawatul iman. Dua itu ya, lazatnya ibadah dan manisnya beriman. Enak bukan? Bagus ya? Jadi buku ya. Insya Allah kalau ini yang kita kejar, dunia surga sebelum surga sudah kita dapatkan. Insya Allah. Apa tuh? Lazzatul ibadah wa halawatul iman. Lezatnya ibadah dan manisnya beriman kepada Allah. Bapak Ibu mungkin tidak dapat disampaikan, saya lewat 10 menit. Nah, ini bonus sama korupsi. Ya, kelebihan mudah-mudahan dikebaikan. Untuk hari ini atau malam hari ini yang kita bicarakan, kalau itu benar maka yakin itu dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Kalau itu salah Bapak Ibu sekalian, maka yakin dari kebodohan dan kehilangan. Saya yang menyampaikan, saya beristighfar mohon ampun kepada Allah atas kekeliruan yang saya sampaikan. Kita berharap ilmu yang kita pelajari hari ini sekali lagi adalah ilmu nafi'ah dan akan melahirkan amalan sholihan muttaqabbalan yang kita harapkan setelah ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang fastabiqul khairat dalam amal kebaikan insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik,